والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. وقال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Yang saya hormati Bapak Tuan Guru Salihin Kergenteng Pagutan Barat serta calon tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita tetap sudah memanjatkan segala pujian dan sanjungan kehadirat Allah taala atas segala bentuk kecurangan hidayah nikmat baiknya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam golongan hamba Allah taala yang selalu mampu bersyukur atas apa yang Allah telah berikan kepada kita semua, insyaallah. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan ke hadirat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluarga dan sahabat beliau sampai ke kita, insyaallah. Yang menurutkan kasih yang tiada terkira kepada tiap usami yang telah berkenan hadir dalam rangka persiapan kita menjadi bagian daripada tamu Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam rangka kita melaksanakan ibadah umrah ke Baitullah yang berada di Al-Maqam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan informasi yang saya sampaikan di grup WA pada manasik yang kedua ini kita akan membahas tentang adab perjalanan dan terutama kita melaksanakan ibadah umroh ke Makkah Al-Mukarramah. Dan ini terkait dengan adab perjalanan yang diberikan kepada kita pada di manasikil haji wal umrah dari Imam Nawawi rahimahullah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid da'wati amin. Qala al-bab al-awwal fi adab safarihi wa fihi masail. Ini adalah bab pertama yang membahas tentang adab-adab perjalanan haji maksudnya. Perjalanan haji ini juga termasuk ke dalam perjalanan umrah. Al-ula, yang pertama adab yang perlu kita persiapkan dalam rangka kita bepergian musafir dalam rangka haji ataupun umrah. Karena umrah termasuk ke dalam haji itu. Yang pertama adalah yustahabu an yushawira ma'u man yathiqu bi dinihi wa khibratihi wa 'ilmihi fi hajihi fi hadzal waqt. Ini yang pertama. Dianjurkan untuk bermusyawarah, berdiskusi, meminta masukan kepada orang yang kuat agamanya. Tak padu, wahyu, sahabat. Wa khibratihi wa 'ilmihi fi haji. Dan orang yang punya pengalaman dan punya ilmu yang berkaitan tentang haji ataupun umrah. Jadi yang ini adalah yang pertama, langkah kita untuk menjadi bagian daripada tamu-tamu Allah Ta'ala baik dalam rangka melaksanakan haji ataupun umrah adalah sangat dianjurkan untuk bermusyawarah, berdiskusi, meminta masukan atau mengaji kepada orang yang kuat agamanya, ulama, berguru, ustaz, dan juga orang yang punya khibrah, experience, pengalaman dalam ranah haji atau umrah, ilmihi, dan orang yang punya ilmu yang mumpuni terkait tentang pelaksanaan manasik haji dan umrah. Kemudian yang kedua yang sangat singkat adalah itu. Al-thaniyah idza azama al-hajj فينبغي أن يستخير الله تعالى وهذه الاستخارة لا تعود إلى نفس الحج فإنه خير لا شك فيه. Ini yang kedua adalah apabila seorang sudah berazam, bercita-cita, mengapa bercita-cita, berangan-angan, punya hasrat besar untuk melaksanakan haji termasuk umrah, adalah hendaknya dia memohon pilihan terbaik di hadapan Allah Ta'ala. Memohon pilihan terbaik di hadapan Allah Ta'ala dalam artian seorang itu dianjurkan untuk sholat istikharah. Sholat istikharah artinya
sholat yang tujuannya adalah untuk memohon sesuatu yang terbaik di antara dua perkara ataupun lebih. Itu kita lewati dengan kita melaksanakan sholat istiqara. Walaupun pekerjaan ini masalah pekerjaan yang baik, sangat baik, mana haji atau umroh ni kan ini sudah jelas bahwa ini adalah ibadah yang baik, yang bagus, yang sholat insyaallah. Tapi kita dianjurkan juga untuk memohon sesuatu yang terbaik dengan kita mendirikan sholat sholat istiqarah 2 rakaat. فمن أراد الاستقامة يصلي ركعتين من غير الفريضة ثم يقول اللهم إني أستخيرك بعلمه وأستغفرك بقدرته إلى أن قال اللهم إن كنت تعلم أن ذهابي هذا إلى آخره. Yang maksudnya adalah jika kita sudah berazam, sudah bertekad kuat untuk melaksanakan haji ataupun umroh, kita dianjurkan untuk melaksanakan mendirikan sholat istiqarah, sholat istiqarah. Sholat istiqarah ini adalah 2 rakaat, usalli sunnat istiqarah, usalli sunnat istiqarati lillahi ta'ala Allah akbar. Setelah kita selesai melaksanakan sholat istiqarah ini, baru kita akan membaca doa niki. Nah, doa niki ada di dalam buku manasik yang akan segera kita bagikan insyaallah. Semua ada di buku manasik itu. Jadi kesimpulannya pada poin kedua niki adalah anjuran untuk kita mendirikan sholat istiqarah, walaupun pekerjaan ini adalah termasuk pekerjaan yang baik. Kemudian yang ketiga, ada penjelasan dari Imam juga. Wa yustahabu yaqra fi hadhihi shalah al-Fatihah rakaat al-ula qul ya ayyuhal kafirun wa tsani qul huwallahu ahad. Ini cara yang busani mendirikan sholat istiqarah ini adalah dengan 2 rakaat. Rakaat pertama setelah pembacaan al-Fatihah, suratnya adalah qul ya ayyuhal kafirun. Surat kedua dalam rakaat kedua adalah qul huwallahu ahad. Jadi banyak sekali rata-rata sholat sunnah atau nawafil itu yang nawafil yang tidak disyariatkan pendirian sholat nawafil itu secara berjamaah, rata-rata itu surat yang dibaca pada rakaat pertama adalah qul ya ayyuhal kafirun. Sholat tahiyyatul masjid itu qul ya ayyuhal kafirun. Sholat ihram, sholat jika sholat qul ya ayyuhal kafirun. Sholat ketika sholat tawaf ini di belakang aku mengurangi ke juga sholat suratnya qul ya ayyuhal kafirun. Sekitar 14 sholat sunnah di sholat rakaat pertama dianjurkan untuk membaca qul ya ayyuhal kafirun. Ini namanya surat al-kafirun, yang surat cinta, yang surat undangan dan seterusnya. Al-thalithah idza istaqarra azmahu bada bitawbati min jami'il ma'asi wal makruhat wa yakhruju min madhalim al-khalq wa yaqdi ma amkanahu min dunihi wa yaruddu al-wada'i. Ini yang ketiga. Ada setiap kita dalam rangka persiapan kita menjadi tamu-tamu Allah Ta'ala, baik dalam rangka melaksanakan ibadah haji ataupun umroh. Yang ketiga adalah apabila dia sudah kuat harapannya, keyakinannya, azamnya untuk melaksanakan ibadah haji ataupun umroh, maka hendaknya dia memulai bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan kita dengan taubat kepada Allah Ta'ala, kita sadar diri bahwa kita semua adalah manusia yang banyak berlumuran dengan dosa, dan harap manusia ini bisa murni kosong dosa, rata-rata itu berdua sehingga dosa salah, kecuali para Nabi dan Rasul alaihi wassalam yang mereka adalah maksum, yaitu terpelihara daripada dosa. Menjauh dosa ini juga adalah dari susah. Dan sebab itulah kita dalam rangka untuk
melaksanakan haji ke Baitullah. Hari kita yang berikutnya adalah selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kedua satu yang menjalankan dengan ajaran bertaubat itu apabila itu astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Setelah kebaca surah ayat itu ini kita terbaca. Kemudian yang kedua kita dianjurkan untuk mengurangi itu menghapus dosa salat yang usai dengan kita membaca doa Nabi Yunus la ilaha illa anta subhanaka inni dalam doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang ini adalah maqul min al-Quran al-Karim. Itu ada dinukil daripada ayat Al-Quran. Ini apa namanya la ilaha illa anta. Yang dimana ada tiga kandungan hikmah dalam doa Nabi Yunus. Pertama adalah la ilaha illa anta, bentuk pengikraran kita di hadapan Allah Ta'ala bahwasanya tidak ada yang patut disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Bentuk kita memperkokohkan keyakinan iman kita di hadapan Allah Ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, subhanaka, maha suci Engkau ya Allah Ta'ala. Jadi bentuk kita mengagungkan, memuliakan, mentaklimkan asma zat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang ketiga adalah inni kuntu minadh dhalimin, bentuk pengakuan kita di hadapan Allah Ta'ala bahwa kita juga banyak sekali berbuat zalim, baik untuk diri sendiri ataupun orang lain. Berlaku zalim di sini adalah kita melakukan dosa secara sengaja. Ya, jadi kalau bila kita dulu kata yang ulama, ya, yang maksud dengan zalim itu adalah banyak melakukan dosa salah tiap usaha. Nah, kemudian jadi tiga hikmah, ya, poin yang terkandung dalam doa Nabi Yunus itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Pertama adalah pengikraran kita di hadapan Allah Ta'ala. Ya, kita meneguhkan keimanan kita bahwa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang patut wajib disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pengagungan terhadap Allah Ta'ala. Dan yang ketiga adalah kesadaran diri kita bahwa kita ini banyak sekali berlaku zalim. Ini adalah doa yang sangat tauqian mujarab manjur untuk menghapus dosa setiap dosa. Dan yang ketiga pula doa sayyidul istighfar. Ya, negara dari piaran ada di mana sih kita akan bagian insyaallah. Maka bagian di masjid tahu Amut mani terbagian daripada wajib kurang datang belum ngaji manasik, ya nanti itu kita akan berikan insyaallah. Beri doa sayyidul istighfar kita. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ala mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru illa anta. Ini juga doa yang warid dari baginda kita Nabi Muhammad SAW, sangat manjur, tauqir dan mujarab untuk menghilangkan, menghapus dosa salah kita semua insyaallah. Yang berikutnya adalah berbada bertaubat menjauhi ma'asi wal makruhat, memintakan seseorang itu yang sudah berazam berkaitan diri yang menanamkan harapannya untuk melaksanakan haji atau umroh, dia mulai hendaknya dia segera bertobat daripada segala bentuk maksiat dan makruhat, segala bentuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya makruh yang tidak disenang, tidak disukai dengan agama Islam. Makruh disuruh mikir dah, beli kecil makruh, hukum teringat ngerokok itu makruh. Mikir perlu goreng ngerokok dulu, berminta kayak pulang. Wayakhruju min madhalimil khalq. Ya, hendaklah seorang itu sudah berhenti untuk menzalimi ciptaan Allah Ta'ala, baik manusia ataupun
cita-cita Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Dah kemudian kelewasana ajaran manuk batu liwat itu tuh nanya lelah lewat batu termasuk juga di menzalimi apa namanya menzalimi makhluk Allah Taala apalagi menzalimi manusia. Innaudzubillahi min zalim nikir. Doa orang yang zalim ini tidak ada hijab, tidak ada penutup antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Naqulu zalimi. Naudzubillahi min dzalik contoh bisa. Kadang-kadang batu sendiri, naudzubillahi min dzalik. Solah sebagai batu banget dia bikin jadi rasa dia beli jual kopi dan dia bentar mesin dah. Embot di balik itu salah saling gelas white gitu ke. Situ itu sesat. Malah itu naudzubillahi min dzalik. Kali jadi ke bagian tengah ni ke bagian berpenyala batu bagian jenis pria datang dia kerja ini berbakat solah warna batu itu ini putih tahu pun ini ke terus dia terus hati ini terus hati ini izahli baik wahid naudzubillahi min dzalik itu seorang ampun ada penyebab karena hal-hal yang semacam itu tidak pantas kita lakukan sebagai insan pribadi musliman yang kami lebih-lebih karena kita akan persiapan menjadi bagian karena Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqbil ma'amkanahu min duyunih. Hendaklah seseorang itu berusaha semaksimal mungkin agar melunasi hutang piutang. Bikin lagi ampun mudarat duit utang, kocek, belit dan seterusnya. Seniman berangkat itu kepada donasi. Mungkin kalau bebek ini jadi jawaban kan tarso ini dia jadi jawaban ini kita itu kan tarso ini dia mendatang ke sebuah jembatan tarso maksudnya sebentar biasa ini enggak jawaban itu kira jika saya berani bayar hutang batu nanti sebenarnya nanti aku berangkat menuju aroma ini ke salah satu yang ketiga anjuran daripada Imam Nawawi dalam kitab Al-Iqah itu adalah hendaknya kita ada melaksanakan ibadah kepada Allah berusaha semaksimal mungkin untuk melunasi membayar hutang. Wa yuruddu al-wada'i. Nah kemudian apabila kita ada dititipkan sesuatu oleh orang lain, titipkan motor, titipkan pokoknya berharga ataupun pokoknya barang-barang jadi batu nyodok yang misalnya hendaknya kita kembalikan kepada orang yang punya. Kemudian yang berikutnya yang keempat yajtahidu fi irda'i walidayhi wa man yatawajjahu alaihi birruh wa ta'atuh. Nah ini yang keempat adalah hendaknya seorang yang akan melaksanakan haji atau umrah itu persiapan berikutnya adalah dia hendaknya dia berusaha agar mendapatkan ridha dari orang tuanya dan orang yang pantas untuk dia taat. Misalnya kita taat ada begini ke jadi aku dengan taat kita ada dulu di belakang. Pertama ya abuka alladhi walad. Yang pertama orang tua kita adalah orang tua kita yang melahirkan kita, ibu bapak kita. Yang kedua, abuka alladzi 'allamak. Yang kedua adalah orang tua engkau yang pernah mengajarkan engkau. Guru, ustaz, guru, mereka orang tua kita semua. Yang ketiga, abuka alladzi ankahaka. Orang tua engkau yang pernah menikahi engkau. Saya dikejar. Saya pun nikahi yang usami ya mentawak enak itu jadi perlu dengan tawak ini penambil dengan tawak tanggung kedua guru yang usami ketelu adalah
mentok ni kalau bisa jika terjadi tanah di sini dan jika malam baru jika rumah aku ni lewat mentok ni serius ya mentok lewat si kenyang gua berat ya. Jadi kita harus mesti taat kepada orang tua dan orang yang searah dengannya dalam kita berbuat baik, berbakti kepada mereka dan taat kepada mereka. Termasuk itu Tuhan guru kita pertama orang tua kita jelas, kemudian guru usahakan kembali kita taati dan minta maaf kepada mereka, dan ketiga adalah mertua kita dan seluruh kerabat dan keluarga kita. Ya, ini ke baju beli perbelian baju ya patoh ni lupa ni dua cukup sebentar ini mentok ni hari baik yang menjuru ni ke digambit hari ni ke dua penuh ini bijak tahu dia, jadi tetap kami taat kepada mereka. Ni ibu wasiat ni ke ini dingin nanti kita. Jadi kesimpulan dalam poin 4 adalah berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan ridha orang tua dan orang-orang yang searah sejalan dengan orang tua kita dalam berbakti kepada mereka dan taat kepada mereka. Termasuk dari itu. Berbagi doa ini bersama dengan dunia dengan doa usaha ini tetap kita berdoa ya agar kita mendapatkan predikat sebagai waladun saleh. Jadi aku tetap juga Allah Rabbul Fil Dunubi Walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, kita sedang berhak menerima sebagai waladun saleh, anak yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Dan juga sepantasnya kita mesti berziarah ke makamnya. Ya, teman lambat kepadanya kubur ziarah, juga ya ziarah ke makam kedua orang tua kita semua. Nah, terkait dengan ziarah ke makam orang tua kita semua, ulama ya memberikan masukan anjuran sebaiknya dilaksanakan pada hari Jumat pagi. Dan dianjurkan untuk ke makam orang tua kita membau sekali seminggu di Jumat. Lalu amun dia sudah lewat, lalu lewat kita di hadapan makam mereka, kubur mereka, pusara mereka, kita mengirimkan pahala Fatihah kepada mereka. Lalu yang lebih baik adalah lebih baiknya kita sebelum kita berangkat menuju ke Baitullah dan ke berziarah ke makam Nabi kita Muhammad SAW, mesti kita juga berziarah ke makam kedua orang tua kita yang telah meninggal dunia. Yang berikutnya adalah yang kelima, ia harus ada takuna nafaqatuhu halalan khalisatan min asyubha. Ini. Jadi hendaknya seorang yang akan melaksanakan haji ke Baitullah atau umrah ke Baitullah berziarah ke makam Rasulullah SAW, hendaknya dia memelihara agar nafkah yang ia pakai gunakan untuk untuk haji atau umrah atau nafkah yang akan dia siapkan untuk anak-anak keluarganya yang mereka tinggalkan, agar berasal daripada nafkah rezeki yang halal yang tidak ada unsur syubhat. Ya, jadi jika ada yang bersih baik honest sedikit rezeki itu yang baik tiap usahanya sekadar dari tambah. Nanti nikah kamu bermaksa nanti solat diganjil di kecampuran ini jadi namun susu tetesan air tiba nanti unit itu laku dirajin kemudian jadi itu berpengaruh nanti barang saat sholat kecampur jadi sholat mesti harus steril daripada syubhat apalagi haram. Namun lagi baik itu untuk biaya perjalanan ataupun nafkah yang akan kita tinggalkan untuk keluarga dari sana, bukan milik kita tidak disebutkan yang kita tinggalkan sampai kita laksanakan umroh ke Baitullah. Jadi ini perjalanan itu perjalanan kita perjalanan itu dia harus ada kita sisihkan untuk mereka untuk nafkah mereka sama kita berada di dua tanah haram dan
Saat saya kenal Yustahab wa yastakthira min az-zati wan nafaqah. Ini hendaknya seorang mikir berusaha agar mendapatkan bekal dan nafkah selalu kecil. Dari modal biaya perjalanan, dari kelapa, biaya modal memang. Jadi akurat untuk untuk biaya perusahaan 36,5 dan sampai sudah masuk paspor, dia sudah sampai masuk paspor dan juga sudah masuk makanan sejak kita berangkat dari Bali sampai kita kembali ke Bali sudah masuk koper segala macam. Ya, jadi itu sudah masuk include. Hanya yang ada lagi tambahan biaya lagi itu pribadi tiap usaha ini ya. Nanti ini makin ada peraturan baru dari pemerintahan yang dahulu itu sudah dilaksanakan peraturan baru itu sebelum COVID. Setelah COVID diberhentikan, makin dipulangkan persyaratan suntik vaksin meningitis. Biaya 3 juta setengah. Makan duit Pak, 7 juta setengah. Duit apa ya? Dia 7 juta setengah. Nah, menu bau belakang 7 juta setengah itu kan? Iya, gaji ya. Nah, ini dia. Lu sekat biaya pada yang penting. Cuma makan setengah Pak. Mikir ya. Pertanyaan ibu antara dia kalau yang suntik mikir. Kalau belum ada suntik. Ada sehat berusaha mikir. Nanti biaya itu saya kata sembarang dengan nyuntik mikir. Nanti kita buatkan formulir yang minta nama tempat itu namanya one scan bahasa di Mataram itu yang sudah koordinasi jika nanti yang minta formulir sama mereka menyaksikan dulu nanti kita berdapat akan bersama-sama kumpul untuk suntik ke sana insyaallah. Dia minta tawaran kepada mereka bisa enggak klinik datang ke tempat pengajian langsung disuntik di situ. Mana yang jawab mungkin dia ternyata itu tidak diperkenankan oleh KKP itu perhubungan ada juru bandara Tataran itu harus di tempat ya. Jadi kita adalah ada juga, tapi mereka memberikan opsi kepada kita bisa menerima pada hari Ahad katanya. Tadinya awalnya libur, tapi boleh mereka menerima hari Ahad dengan syarat kita ada janji. Nah nanti kita atur kita atur kapan kita akan suntik meningitis 3 semua rata-rata. Bila suntik 30 orang, tambah maka ya, jadi 5 tahun ini dari kita harus dari Manjilau arah 3 batu jemaah termasuk siang misi-misi siang 3 batu suntik baru ya. Lalu ini kejaman nyuntik lain aja paling gede. Kalau dia nyuntik yang paling lain, nah jadi dia BC dokter dia. Udah nih dia ngaku disuntik ganggu, dia dikira sopo dulu sah. Harus suntik rapi ya, insyaallah. Ada tak sehat, kalau ni tentu ni jadi itu biaya itu saya. Ya, ini kemana-mana, ini ke luar, ini ke negara. Persyaratan ini dia pun dia hitung yang jauh biaya yang besar. Tapi insyaallah biar yang berusaha ini adalah paling murah insyaallah. Maka paling murah ini di waktu dulu jalur. Ya, mana buat tamu paspor insyaallah. Ya, baru paspor dengan misalnya 15 juta 15.000 ya. Berbeda cerita itu Ustaz masyarakat di Daru teman yang berdaftar dulu teman segala macam tujuan ke koper juga umi ya nah kamu waktu tujuan koper sampai semen mundur kan nah dia apa nunda mancing arah dia mancing atau biaran kamu kodok kodok pagi saya juga dia jadi nanti terjadi itu yang panggil itu aja. Nah, lalu kira ada proyek koper. Nanti sekitar seminggu sebelum kita berangkat kita akan lihat koper ya. Maka nak muri lalu dia entah itu ya. Antara itu Allah Subhanahu wa taala. Bukan kadang kita marah.
jadi dekat masyarakat nikah. Mama nikah aku kalau umroh, koper dikirim dulu kan. Nah, mau tamu harus berusaha semaksimal mungkin. Ayo berangkat dari nikah, ya. Juga ada nikah jubatan Batman. Nah, kesimpulannya adalah apa namanya? Kita mesti memperbanyak zat bekal, ya, di perjalanan. Oleh sebab itulah bekal kita termasuk kakek benar lah. Mesti beli negara ini di kurma lema, ya. Nah, ini beli kurma lebih beli kurma ni kan. Maka orang lain kentok, orang tahu macam ni. Ya, memang dia boleh. Okat tiga sama ni. Sana kurma, kemudian ada cerita yang dijari lema. Coba ini beli ni kena mantulah di kurma nanti dijari berbalik ni ke. Ini aku si bagus, ini bagus terus ni itu jelok bisa nanti. Nah baru itu ada dia. Nah kemudian lalu insyaAllah sudah masuk ke dalam setengah nikah, lalu ibu-ibu nikah mantang biaya, ibu-ibu nikah. Nabi nikah, nanti jam persiapan ibu-ibu sopo. Tapi nikah sopo nikah, legend, jadi legend. Tahu pula lalu nikah ke? Sebenarnya nikah SSL pula. Nah, rokok lagi barangkali bau ni. Orang tak boleh kalah melihat diri. Salah Nabi. Jadi yang masuk ke nikah, koper, perlengkapan itu termasuk koper, besar kecil, lempang, kemudian seragam. Nanti kita akan diukur di sini insyaallah. Kemudian mukena yang dulu, kemudian jilbab, kemudian sar, doa, betul. Sama pakaian seragam jelas. Kemudian ihram, sabuk ihram, peci putih, kemudian apa kain? Sar. Ini juga kain ada di yang kedua beliau umroh dulu sama Pak Tahrir, ya Pak Tahrir pengempal bapaknya Ibu Baziah, mertuanya Pak Pelingin Pak Mansur. Jadi tanya lain ini tahu nanti kasih bantuan. Mudah saya selamatkan Allah. Melakukan baik tetap jadi bagian dari kereta untuk Allah Taala bagi memastikan haji yang wajib atau menumbuh. Yang kedua, yang perkenalkan jemaah baru kita, anggota baru kita, itu namanya Pak Alfian Ismail, dari Malaysia, dari Malaka. Itu bukan Malaysia, Malaka itu kecamatan di Malaka, kecamatan mana? Tadi Granara melaju, pada berdiri ni ke berdiri lalu arah Jakarta arah Jakarta berdiri. Ini dua mahir arah Jakarta dua mahir. Bapak Sida tu arah Jakarta. Bapak Sida tu Jakarta baru. Nah, jadi itu sudah masuk kepada bagian. Cuma untuk kami ya untuk sikat atau belajar untuk kesehatan. Anjuran dari Imam Anak kepada dan juga kurang juga tambahan kado ya tadi. Maka kado memang kado ya kado saya benar setiap kami. Jadi kita kadang ini tanya mereka, jangan manok mengkak itu mentah. Nanti kocek, pelang manok jangan itu lewat tadi ni. Kadang-kadang ini anjirnya buah seruk temu. Nah, untuk memancing ikan perlu ada manu tambahan. Nah, tu beri contoh misal giring dende esa
anu seperti biasa jadi ke Abon. Abon. Dari sekiru lagu ataupun sampan bahasa tiang mikir dari tiang sesuai atau tiang itu ini kita di sana suka sana sini ke ini sampun si jalan rawatnya sana ini jadi kalau tiang bahasa mentor bersama kayak kebutuhan di zaman itu salah ya tak tidak ini cerita dari lain-lain ya nah ini ke jadi sampan sama berbeda ke ya sampan dorong mikir ada ke sampan dorong tapi ada dorong dia sambil bawa pokoknya saya tetap awet ya kamu dari sampan lagi saya lagu bungkus kalau mau lelangan itu tidak kopra bahasa anu ngangkok macam berasa ngangkok kamu kalau melalui saya geru ya abon sit ada bahasa sit lagi sit aku yang bahasa apa sit ada oh ini sit pakai ini ke apa ada dia ni ke terombos ke bersama kami kalau saya sesuai kan saya terus lagu ni ke barang-barang kada lalu ke restoran ni ke ni ke bungkus sikit dan saya darah si berekenan maka ni ke kita pada saling tahu sedekah jadi hitungan yang dikemot pahala ya nun jauh nasi jok kamar ni ke pemirsa tu le kamar tu tambah dulu bogor temen jadi di kampung aku nara darangan lebih kepada barang-barang darah. Kita nak kata perusahaan mikir dua teruk mikir bembelai lumbar lama dia tuang kancil. Dan kemanapun arah kita pergi pakaian seragam harus tetap kita pakai atribut sal kemudian surat ID card dan seterusnya tetap kita. Jika ada perbedaan kalau muri tu ni ke ama anu ni betul ketawa ya jadi seragam ya jadi tetap baru seragam ni kemudian malik ambil misal kalau seragam atribut misalnya untuk belajar ada nikah ini kan kartu tertulis sendiri si pemerintah biaran hotel di Madinah biaran hotel di Mekah harus itu tertolongan bilang saat jika ada kembali Ampun, untuk bilang misal arah dan kepusak dengan kepusak misal ni ke iya tu saudara ni ke kartu ni ke jauh-jauh kita bersyarat kita main paku-paku nanti itu baik, betul serius ni kena biaran ini tak tidak besar patah ya nah ni ke dia terlalu pede lalu terigu wah ini jadi PNS atau itu buat pensiun misal jadi di baju parka dan seterusnya ada PNS bilang lain itu umroh PD tinggi aku pusat sejuk semalam boleh pagah ini gede pagah ini patu orang itu pagah wah dan orang itu pagah deh belum saja aku dah ya jadi pagah ni ke video itu PNS memang pusat sejuk semalam maka ada ke pusat lagi pada dua urut hotel ni baru pada urut memang pada mirip dikit yang rasa pada urut hotel Madinah barang dikit kan? Jadi dia mesti harus pakai ID kartu pengenal dikit nah ada tiga dia pun dulu berjalan bayara dengan bikin ajar PNS kepala ke pusat dikit jadi memang dikit dulu ya nah kemudian nah lalu perlu
kita tambah pakaian satu putih, seragam putih ya. Seragam putih ini kedua atau tiga boleh bawa. Nah itu lima putih pingsan lagi. Kalau kita tutupi dengan mukena yang kita akan bagikan warna putih. Nah, ini kita tetap terkadu itu ya. Nah, misalnya mukena di kesopo, lagi kami ya persiapkan dulu 1-2 mukena. Sampai nanti perlu baru samones. Lalu samones dikesa mones ini. Nah dalam kata-kata ini dong mikir. Iya betul lepas, betul dulu dikit lagu ibu masih tiga lah, kamu teh masih datang ke lagu. Nah, ayah lagi lagu. Nah perlu dikit baju baju putih ataupun mungkin nanti ada yang sebagai pengganti. Ada tu ini ke, tadi ke tekadun, sakinan kepada bobo, nah dalam ini jalan ngumpul, separuh ni berbeda kelompok dari ke kiri dibawa kresek serta belah kiri kiri, bawa kresek, kebalut, pada jauh tulisan ini ke sabun cuci cair ini saja 500 ni ke, saset ni ke 500 juga je, 500, bawa sekitar 20. Waktu kita 10.000 kan? Nah, ini keram ini pucak kaca area beli menjok masjid tulang haram bakal ini berada pecah. Nah, ini petosok sikat itu mones. Jadi ini sama ke? Iya tentang daripada kita masukkan sabun cair. Sabun cair ambil soklin liquid harus masih gitu nyelem jadi berangkat serenteng. Nah ada bab khusus terkait persiapan juga kita bahas. Yang berikutnya adalah dan singkat-singkat mungkin ya. Yustahabu an yuhassila makruban qawiyan watiyan. Yang berikutnya adalah sangat dianjurkan untuk mencari untuk mendapatkan transportasi yang kuat, dalam artian yang kuat ini adalah yang resmi dan aman insyaallah. Ini transportasi ini kita berusaha untuk mencari pesawat, tiket pesawat maskapai yang akan mengangkat kita ke tanah suci. Nah rutenya insyaallah pertama ini insyaallah rute kita Lombok Kuala Lumpur. Nah, jadi kalau orang misalnya Lombok Kuala Lumpur, mereka kadang-kadang Kuala Lumpur Jeddah ini ke Madinah sekitar 5-6 jam. Mobil itu bedaan beda banget dari itu. Lalu kami kira sedikit perjalanan ke Terminal kiri kanan hijau makin. Karena hujan-hujan lalu bukan makin ini kita bukan Madinah makin gunung-gunung ini hijau si upah dikit. Berarti soal luar belum savana luar gitu. Itulah apa namanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala tak sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka qina adzabannar. Wahai Tuhan kami, Engkau menciptakan sesuatu tidak dalam keadaan batil sia-sia. Subhanaka maha suci Engkau ya Allah. Faqina adzabannar keselamatan kami dari siksa api neraka. Nah, namun Sermina ini gunung-gunung batu tuah beriku. Ya. Batu tuah. Ya. Atas bawah batu ini. Nah, ajaib. Tapi kalau musim hujan itu seperti disulap itu mereka gunung padang hari itu seperti hamparan rumput hijau yang enak dipandang mata. Ini adalah bagian dari ciptaan Allah Taala yang tak pernah sia-sia Allah Taala ciptakan. Jadi selalu ciptaan Allah Taala itu lihi, bawina juga untuk bilangnya bau yang mudah kok. Ini boleh ini pasti dong anak. Maksud Allah ciptakan. Nah sebenarnya kita bahas tadi itu. Kemudian harus dia mendapatkan transportasi yang kuat dan aman untuk dia kaki gunakan untuk menuju ke tanah haram dan tanah haram haji dan umrah.
dari Kuala Lumpur insya Allah kita akan menuju Madinah saja. Jadi dia kita di Nabiaran nanti berbis di jam-jam ya, insya Allah. Jadi pesawat turun di Madinah, dari Madinah langsung ke Kuala insya Allah ya. Nanti insya Allah mudah-mudahan Rasulullah ya, karena kita kadang-kadang mikir nanti minggu Rabu tiket ya, itu dengan umrohnya mereka tiap hari juga mikir. Bila itu minggu banding 20.000 sudah mereka umroh, langan bilangan. Jakarta, Pak boleh nanti nak umroh ni sa Kapalazo, Medan, Sumatera ni Batam, kemudian Padang, kemudian Palembang. Ni 4 kota besar ini yang ada umroh di Sumatera. Terus ke Pulau Jawa, Jakarta, kemudian Surabaya. Dia tahu nanti di Bandung yang terbuka lagu. Bagaimana kalau Jakarta ini tutup harus buat. Kemudian ujung Padang, Makassar di Padang lagi. Di Lombok Pautan Lombok nanti rute Lombok tidak ke Madinah. Nanti kilo tadi dengan umroh dalam saat itu. Jadi kapal itu harus domisili tanya tamu saya puluh, kan tamu saya ini ke 65 tambah 2 berjadi 67 kan. Tidak ada lagi pesawat enggak isi 3 kursi sekitar 42 orang kita jauh satu kita harus full ya seluruh berangkat pulang pergi insyaallah. Mudah-mudahan ada di sekolah. Nanti jadi tiket di sangat ketat sekali kita bicara. Jadi mudah-mudahan Allah Taala meridai dan memudahkan kita insyaallah. Yang berikutnya yang kedua. Nah inilah yang kita akan kaji dulu terkait tentang terkait adat kita serta persiapan kita berjumpa Allah Taala yaitu berdasarkan umrah kepada Allah. Masih ini kita bersama oke? Masih cara terus makasih sekian itu. Ya ragu dan kita tutup ucapan Allah alam bisawab wa ilaihi al-ma'ab subhanallahi wa bihamdihi nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah.